Ya pemirsa, ini kami masih menyaksikan pernyataan pers atau konferensi pers dari Ketua Komisi 1 Mutia Hafid dan juga calon Panglima TNI yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu Jenderal Agus Subianto, yang tadi menekankan ya, baik dari Komisi 1 maupun dari Jenderal Agus sendiri menekankan betapa pentingnya netralitas TNI khususnya di jelang tahun politik. Tadi pesan yang dinyatakan oleh Ketua Komisi 1 yang memang mewakili oleh seluruh anggota Komisi 1 itu adalah mengenai netralitas TNI, kemudian pengamanan jelang tahun pemilu dan juga kesejahteraan prajurit yang juga diamini atau diiyakan oleh calon Panglima TNI yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu Jenderal Agus Subianto. Dan memang tadi pemirsa sudah selesai dilakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto oleh Komisi 1 DPR RI pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Nah, apa alasan penting pemilihan Jenderal Agus Subianto ini sebagai calon Panglima TNI? Kita akan membahasnya bersama dengan Chairul Fahmi yang merupakan pengamat militer dari ISES. Selamat siang Mas Fahmi, terima kasih untuk waktunya. Kami ingin tahu bagaimana komentar Mas Fahmi atau adakah alasan khusus mengenai pertimbangan yang Mas Fahmi lihat mengenai pencalonan Jenderal Agus ini? Ya, kalau Jenderal Agus ini sebenarnya ya saya kira ini bukan hal yang mengejutkan ya, bukan hal yang mengejutkan karena apa? Karena kalau saya sendiri misalnya sejak awal meyakini bahwa siapapun yang akan ditunjuk menjadi Kasat pengganti Jenderal Dudung itu akan sangat berpeluang untuk menjadi Panglima TNI pengganti Pak Yudo Margono. Karena kita harus memperhatikan juga bahwa pertama tidak ada aturan mengenai pergantian yang sifatnya bergiliran secara urut kacang. Kedua, ada aturan di Undang-Undang TNI bahwa seorang calon Panglima TNI memang harus berasal dari kepala staf angkatan atau mantan kepala staf angkatan yang masih berstatus prajurit aktif. Nah, dari 3 kepala staf angkatan yang ada saat ini itu memang yang relatif lebih panjang masa aktifnya adalah Jenderal Agus Subianto. Sementara Pak Kaso, kalau Pak Kaso Fajar Prasetyo itu dalam beberapa bulan ke depan sudah akan pensiun. Kemudian kalau Pak Kasal Muhammad Ali, nah kalau kita lihat dari sisi kelaziman gitu ya, Panglima TNI itu hanya 1 kali ya yang diganti secara berturut-turut dari matra yang sama, yaitu dari Pak Jenderal Muldoko ke Jenderal Gatot Nurmantio. Setelah itu atau sebelumnya tidak ada pergantian dari misalnya dari Angkatan Darat ke Angkatan Darat atau dari Angkatan Laut ke Angkatan Laut, sehingga kami masih akan membahas hal ini pemirsa bersama dengan Mas Chairul Fahmi di sini yang masih bergabung bersama kami yang merupakan pengamat militer. Mas Fahmi, tadi Mas Fahmi katakan bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang memang mengejutkan karena pastinya pengganti Kasat sebelumnya itu punya potensi yang lebih begitu untuk menjadi Panglima TNI yang memang terbukti sekarang. Nah, jadi apakah memang alasannya ini hanya karena durasi masa jabatan yang bisa panjang atau adakah alasan-alasan lain yang Mas Fahmi amati di sini? Ya, kalau alasan politik, spekulasi bahwa ini juga berlatar belakang politik ya tentu tidak bisa terhindarkan juga ya, karena bagaimanapun ya ini proses politik ya, penunjukan dan persetujuan Panglima TNI itu merupakan proses politik ya, dan ya nanti ya, artinya kehadiran seorang Panglima TNI baru yaitu adalah produk politik, sehingga spekulasi apapun itu mungkin saja terjadi, termasuk misalnya yang belakangan ini ramai itu kan soal Panglima TNI yang baru ini Pak Agus Subianto ini terkait dengan geng Solo misalnya. Nah, ini yang menurut saya sebenarnya juga ya ada kesan ini istilahnya bahwa seolah-olah Jenderal Agus Subianto ini
ditunjuk hanya karena dekat dengan presiden, padahal ya kalau kita lihat selama ini memang Presiden Jokowi ini punya kecenderungan untuk memilih koleganya yang dulu berdinas di Solo dalam konteks mengisi jabatan di TNI Polri ya. Tapi menurut saya asalkan itu memang ditopang oleh kapabilitas dan kompetensi, ya memang itu wajar aja. Faktor chemistry, faktor trust gitu ya, memang ya itu jadi bagian dari pertimbangan untuk mengukur loyalitas gitu ya. Jadi saya kira concern Pak Jokowi dalam memilih seorang calon panglima memang kalau kita lihat dari masa ke masa ini kan ini berkaitan dengan terutama adalah loyalitas. Nah, loyalitas itulah yang kemudian ditopang oleh kedekatan dan kepercayaan. Jadi Mas Fahmi, adakah alasan tersendiri misalnya dari Angkatan Darat kali ini yang dipilih untuk menduduki Panglima TNI di tahun politik? Ya, saya kira nggak ada yang sangat mewah dalam penunjukan Jenderal Agus Subianto yang berlatar belakang Angkatan Darat. Karena kalau misalnya kita bicara bahwa tahun pemilu atau tahun politik menjelang pemilu itu kemudian panglimanya harus dari Angkatan Darat, faktanya kita lihat pemilu 2019 kemarin misalnya itu kan Panglima TNI berasal dari Angkatan Udara, Pak Hadi Cahyanto. Jadi sebenarnya tidak ada prioritas bagi Angkatan Darat untuk menduduki posisi Panglima TNI di tahun-tahun menjelang pemilu seperti ini. Nah, ini yang kadang-kadang secara spekulatif oleh publik kemudian ditafsirkan sebagai bentuk potensi ketidaknetralan gitu ya, dan kemudian memunculkan opini-opini yang menyiratkan kekhawatiran atas netralitas TNI, kemudian potensi keberpihakan di pemilu gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat ya setelah reformasi ini netralitas TNI dalam pemilu sebenarnya jauh lebih teruji gitu ya daripada aparatur penyelenggara pemerintahan yang lain, termasuk aparatur penegak hukum gitu. Apalagi ya saya kira isu keberpihakan dan netralitas itu memang susah dibuktikan ya. Kita nggak bisa asal tuding, kita nggak bisa asal tunjuk, asal sebut bahwa kalau ini orang dekat, orang dekat presiden atau siapa atau orang-orang yang punya kedekatan dengan kekuatan politik tertentu terus kemudian pasti berpihak, pasti tidak netral. Itu yang ya sebenarnya saya kira itu berlebihan ya, karena tentu akan seperti tadi disampaikan oleh Jenderal Agus juga bahwa itu akan sangat mempertaruhkan marwah dan reputasi TNI. Mas Fahmi, tadi kita juga mengikuti sejumlah konferensi pers begitu ya, misalnya tadi dari Ketua Komisi 1, kemudian tadi juga Jenderal Agus menyatakan sendiri, misalnya tadi ada beberapa pertanyaan mengenai pengamanan siber, kemudian juga mengenai KKB Papua. Nah, kalau Mas Fahmi sendiri mencermati apa sebenarnya yang harus dilakukan segera, perbaikan apa yang harus dilakukan segera oleh TNI jelang tahun pemilu khususnya mengenai hal-hal yang saat ini masih menjadi pergolakan begitu seperti cyber dan juga KKB Papua dan lain sebagainya. Oke, kalau cyber itu sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan persoalan pemilu sebenarnya ya, secara langsung tidak ada. Ini karena persoalan cyber TNI itu kan kaitannya dengan ancaman yang bersifat militeristik tapi di ruang digital atau di ruang cyber kan begitu. Ini sebenarnya bukan kaitan dengan pemilu ya, tapi lebih pada bentuk-bentuk ancaman non konvensional, bentuk-bentuk ancaman hibrida yang sangat potensial terjadi di masa depan, dan ini mestinya memang harus disiapkan lebih awal ya, baik kekuatannya, kemampuannya gitu. Sementara kalau kita secara fair melihat gitu ya, saat ini kompetensi prajurit dalam upaya mengantisipasi ancaman-ancaman, betul-betul ancaman non konvensional ini termasuk di bidang cyber tadi
memang masih relatif lemah gitu, sehingga ini mungkin memang betul harus menjadi salah satu prioritas dari Panglima TNI untuk bisa meningkatkan kompetensi dan kapabilitas prajuritnya dalam konteks cyber salah satunya, dan termasuk juga bagaimana meningkatkan kekuatan TNI di ruang cyber itu dengan salah satunya dengan merealisasikan mungkin wacana satuan cyber TNI yang diperkuat hingga mungkin bersifat matra begitu. Oke, baik. Terima kasih Hairul Fahmi, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend